Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Yulianto di The Yulianto Channel. Oke teman-teman, sudah lama ya kita tidak membahas masalah kelinci. Kemarin kita sibuk jalan-jalan untuk mencari ikan hias karena itu hobi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas atau menganalisa bagaimana keuntungan jika kita beternak kelinci dengan hanya berfokus ke kelinci pedagingnya saja, dan itu tanpa kita memperhitungkan keuntungan kalau kita bisnis di kelinci pedaging dan juga kelinci hias ataupun kelinci bebitan. Jadi buat teman-teman jangan ragu ataupun jangan bimbang, karena memang kalau kita berfokus ke pedaging ya memang segitu ya teman-teman. Kalau di rata-rata ya memang segitu, tapi itu tidak akan berlaku jika kita mempunyai kelinci yang banyak. Kayak ayam itu kan juga selisihnya sebenarnya tidak banyak, tetapi karena jumlahnya banyak sehingga apa yang kita dapat itu menjadi berkali-kali lipat ya teman-teman. Jadi itu satu poin tersendiri. Jika kita beternak kelinci, kita fokus ke pedaging, memang hasilnya tidak seberapa, tapi kalau kita mempunyai kelinci yang banyak, otomatis perputaran uang tersebut akan lebih cepat dan lebih banyak. Dan kemudian jika kita tidak hanya mau fokus ke kelinci pedaging, kita juga mau atau bisa menjualnya ke kelinci hias ataupun ke kelinci untuk bibitan, sehingga apa yang kita dapatkan tentunya lebih dari jika kita hanya berfokus ke kelinci pedaging tersebut. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas berapa sih modal yang diperlukan jika kita mau menekuni usaha kelinci ini di sektor rumahan ya teman-teman. Jadi skalanya masih rumahan. Itu nanti kita coba hitung kalau kita memulai usaha ini di angka 10 ekor indukan, dan perlengkapannya dan juga kelincinya itu nanti berapa sih budgetnya yang kita perlu siapkan untuk menekuni usaha sampingan ini. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum like, share, dan subscribe channel ini, silahkan like, share, dan subscribe, karena jika kalian subscribe otomatis akan membangun channel ini lebih baik lagi, dan juga kalian tidak akan ketinggalan info-info menarik dari channel ini yang terbarukan. Oke, demikian sahabat dari saya, silahkan menikmati video yang sudah saya buat ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membangun perkelincian Indonesia. Oke teman, saya mengingatkan video ini saya buat bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini kita saling share saja mana perhitungan yang paling tepat ataupun mana ilmu-ilmu kelinci yang bisa diterapkan di peternakan kita. Jadi kita hanya share-share saja ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membangun perkelincian di Indonesia lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya, silahkan tonton video ini lebih lanjut. Oke teman-teman, coba mari kita hitung berapa sih modal yang kita perlukan jika kita memulai usaha ternak kelinci ini di dalam skala rumahan ya teman-teman. Jadi kita hanya memerlukan 10 ekor indukan kelinci dan 2 pejantannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba menganalisa berapa sih modal yang kita perlukan untuk memulai usaha ini dalam skala rumahan dan sampai panen yang pertama. Oke, lanjut. Hal yang paling pokok dalam beternak kelinci tentunya adalah kelincian tersebut ya teman-teman. Jadi kita memerlukan untuk ternak skala rumahan adalah 12 ekor. 12 ekor ini terdiri dari 10 ekor betina dan 2 pejantannya. Oke, 10 ekor betina ini kalau kita di pasaran, kita ambil harga yang tengah-tengah saja ya teman-teman ya, di angka 400-an. Karena kelinci sekarang kalau harga 400 itu rata-rata sudah lumayan baik lah teman-teman. Atau kita bulatkan saja menjadi sekitar 500 ya teman-teman. Itu nanti sudah mendapatkan bibit kelinci yang sangat-sangat bagus di angka 500 tersebut. Oke, berarti 500 ini kali 10 ketemunya ada 5 juta. Sedangkan 2 pejantannya kita juga ambil harga yang sama dengan indukannya adalah 500. Jadi 500 kali 2 adalah 1 juta rupiah.
Oke teman-teman, jadi kita memerlukan budget sekitar 6 juta untuk kita membeli indukan kelinci yang sudah lumayan bagus ya teman. Jadi kita perlu 6 juta untuk bibit kelinci. Dan ini dalam catatan adalah sekiranya harganya adalah 500, ini otomatis dia sudah siap kawin ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk proses pengawinannya. Oke, kita dapat angka di 6 juta. Ini untuk penyediaan bibit kelincinya. Setelah bibit kelinci, otomatis yang kita perlukan adalah kandangnya, karena kandang ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Dan sekarang kandang yang sangat familiar adalah kandangnya galvanis, karena dari segi perawatan juga keawetan dan juga instalasi kandangnya juga sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kita perhitungan kita kali ini kita memakai untuk kandang galvanis saja teman-teman. Oke, untuk 10 ekor indukan dan 12 dengan 2 jantan, otomatis kita memerlukan sebanyak 12 hole. Sedangkan dalam satu hole itu untuk kandang untuk satu set kandang galvanis itu terdiri jadi 3 hole. Jadi otomatis kita perlu 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi kita memerlukan 4 set kandang anakan galvanis. Kandang indukannya teman-teman. Kandang 4 set kandang indukan. Dan idealnya untuk kandang anakan kita memerlukan adalah perbandingannya adalah 1:3. Jadi di mana satu indukan itu memerlukan dia setidaknya 3 kandang anakan. Dan kandang galvanis yang tersedia adalah satu set itu terdiri dari 5 kandang atau 5 hole. Otomatis kita memerlukan adalah sebanyak 10 kali 3 adalah 30 hole. Dan satu set itu adalah 5 hole, jadi kita memerlukan 6 set kandang galvanis. Oke, 6 set kandang anakan. Ini di harga pasaran teman-teman ya. Kalau kita beli banyak otomatis harganya juga beda, tapi kita ambil rata-rata di harga 300.000 ya teman-teman. Jadi kandang ini adalah harganya 300.000. 300.000 berarti 4 kali 3 adalah 1.200.000. 6 kali 3 adalah 1.800.000. Oke, untuk kandang kita ketemu hasil 3 juta. Oke teman-teman, untuk kandang indukan dan juga anakan kita ketemu budget atau modal adalah 3 juta. Ini belum termasuk kita memerlukan rak atau untuk menata kandang ya teman-teman, karena kandang galvanis itu masih memerlukan tatakan. Tatakan kemarin kita buat, coba kita analisa adalah per 4 set ini dan 6 set ini kita rata-rata saja perlunya 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi ini ditambah 1 juta. Ini untuk pembuatan rak kandang ya teman-teman. Tapi budget ini sebenarnya sudah sangat berlebih ya teman-teman untuk 1 juta. Tapi kita coba maksimalkan aja. Ini untuk rak kandang. Rak kandang 1 juta. Berarti ketemu kita untuk instalasi kandang adalah 4 juta. Oke teman-teman, sampai sini sudah jelaskah? Kita untuk penyediaan indukan yang berkualitas ketemuannya adalah 6 juta dan juga kandang itu adalah 4 juta. Nanti kita coba hitung lagi untuk keperluan kandang, karena di kandang itu juga memerlukan instalasi air minum dan juga instalasi untuk tempat pakannya ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita sudah dapat poin untuk kelinci sebanyak 12 ekor indukan. Ketemunya adalah 6 juta. Untuk kandang kita memerlukan uang sebanyak 4 juta. Dan jangan lupa kandang juga memerlukan instalasi untuk pakan dan juga instalasi air minum. Dan kandang sebanyak
tadi 12 plong ditambah 13 plong, otomatis ketemunya adalah 12 plong ditambah 30 plong atau hole, itu ketemunya adalah 42 hole. 42 hole kali cuo itu di kisaran harga 5.000 aja teman-teman. Jadi kalau kita beli banyak otomatis harganya juga di bawah 5.000, tapi kita pakai harga yang standar rata-rata di atas saja. Otomatis kita perlu cuo itu sebanyak 42 cuo atau wadah pakan. 42 kali harganya adalah 5.000. Temunya berapa teman-teman? 210 ya teman-teman ya, 210.000. Dan kemudian kita juga memerlukan instalasi air minum. Itu untuk biayanya kita ambil rata-rata saja, karena per nipple itu biasanya 7.000 sampai 7,5. Tapi dalam instalasinya otomatis kita juga memerlukan untuk pipanya, dan kalkulasi per setnya atau per nipple-nya itu kita kasih gambaran aja sekitar 10.000 ya teman-teman untuk instalasinya. Oke, langsung saja. Nipple kita memerlukan 42 unit ya teman-teman ya. Kita pakai standar yang atas saja 10.000. Ketemunya adalah 420.000. Kita tambah 630. Oke teman-teman, untuk instalasi air minum dan tempat pakan kita memerlukan modal ada 630.000. Kita tambah dengan keperluan ini, otomatis kita memperoleh budget 10.630.000 rupiah. Oke teman-teman, kita mendapatkan angka 10.630.000 rupiah. Ini untuk penyediaan bibit untuk 10 ekor indukan dan dua pejantan, dan juga keperluan kandang beserta instalasi air minum dan juga tempat makannya. Oke, apakah selesai sampai di situ? Tentu tidak. Nanti kita coba akan kalkulasi berapa sih kebutuhan pakannya sampai kita panen yang pertama dan berapa hasil yang kita perlukan. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang belum like, share, dan subscribe, silahkan like, share, dan subscribe channel ini semua, dan harapannya channel ini bisa berkembang dan juga Anda tidak pernah kelewatan di video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, setelah kita membahas berapa sih modal yang kita perlukan untuk penyediaan bibit kelinci dan juga kandang beserta instalasinya, kali ini kita akan coba membahas berapa sih kebutuhan pakan kita sampai kita panen yang pertama selama 3 bulan ke depan ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke videonya. Gambaran kita kali ini yang karena kita beli kemarin adalah kelinci kita itu gambarannya adalah sudah indukan, otomatis penyesuaian di kandang tidak memerlukan banyak waktu. Kita ambil rata-rata saja di angka 10 hari ya teman-teman ya. Jadi 10 hari penyesuaian. Setelah penyesuaian otomatis kita akan proses kawin, dan harapannya proses kawin ini juga berhasil dan si indukan juga berhasil dalam buntingnya teman-teman. Oke, 30 hari bunting. Setelah bunting otomatis akan proses penyapian. Penyapian ini dilakukan kita ambil rata-rata saja sekitar 45 hari setelah dia beranak ya teman-teman. Oke, 45 hari. Oke, kita mendapatkan ini ya teman-teman ya, 85 hari ini untuk proses dia penyesuaian di kandang, proses kebuntingan, dan juga sape ini ya teman-teman ya. Oke, dan juga setelah sape ini otomatis 45 hari umurnya kita juga akan panen
ketika dia umurnya 3 bulan. Dan ini 45 hari ditambah 45 hari, ini adalah masa pembesaran ya teman-teman. Kita coba berapa hari. Oke, jadi kita dapat 130 hari. Ini masa dimana kita mulai dari penyesuaian dan kemudian kita akan panen pada saat yang pertama. Oke, kita kalkulasi berapa sih kebutuhan pakan selama 135 hari ini, dan kemudian setelah kita panen berapa uang yang kita peroleh jika beranaknya adalah minimal 5 dan itu hidup semua, dan nanti sekitar 30% kita akan jual ke pedagang dan 20%-nya kita jual ke bibitannya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Kita memasuki ke perhitungan untuk biaya pakannya selama dari mulai H1 H0 sampai kita 3 bulan berikutnya, atau kita memasuki masa panen yang pertama. Oke, pertama-tama kita hitung dulu biaya pakannya. Karena kita penyesuaian adalah 10 hari, penyesuaian adalah kita memerlukan waktu 10 hari ya teman-teman, baik untuk jantan maupun indukan. 10 hari penyesuaian. Otomatis pakan yang kita berikan di rata-rata saja ya teman-teman. Untuk 1 hari kelinci yang nganggur itu adalah 1 on. Berarti ini kali 1 on, ketemunya adalah 1 kilo. 1 kilogram per hari dikalikan 10 hari, ketemunya berapa teman-teman? 10 kilogram. Oke, ini masa penyesuaian kita menggunakan pakan 10 kg. Ini untuk indukannya saja teman-teman. Kalau untuk pejantan nanti kita kalkulasi ke belakang saja. Ini tergantung di jumlah harinya saja. Oke, 10 hari penyesuaian kita mendapatkan angka 10 kg untuk biaya pakan si indukannya. 10 indukan. Setelah 10 hari otomatis kita akan proses pengawinan. Proses pengawinan biasanya kalau 10 hari pertama, karena di 10 hari kita akan melakukan palpasi yang sudah saya buatkan videonya di yang terdahulu, bisa disimak nanti ya teman-teman. Kita pakannya tetap kita samakan adalah di 1 ons ya teman-teman. Jadi 10 hari setelah kawin ya teman-teman ya, kali 1 ons, berarti ketemunya adalah 1 kg kali 10 ekor, ketemuan adalah 10 kg. Jadi ini ya teman-teman, biaya atau budget yang kita perlukan adalah 10 hari pertama penyesuaian kita memerlukan pakan adalah 10 kg, dan juga dikawinkan adalah 10 kg. Dan estimasi kita dari 10 ekor indukan adalah berhasil semua ya teman-teman ya, berhasil bunting semua. Otomatis pakan yang kita perlukan juga akan kita tambah. Kalau pengalaman dari saya itu rata-rata untuk kelinci bunting itu kita tambah sekitar 1,5 kg saja atau 1,5 on saja per hari untuk masa dia bunting. Jadi masa dia bunting karena ini sudah 10 hari waktu dia dikawinkan dan berhasil positif, jadi kita hanya kekurangan 20 hari ya teman-teman ya. Jadi 20 hari dia masa bunting karena dia sudah dikurangi 10 hari pertama, kali 1,5 on, ketemunya adalah berapa ini teman? 1,5 on kali 20 hari berapa teman-teman? Ketemunya per hari adalah 3 kg kali 10 indukan, ketemunya adalah 30 kg. Oke teman-teman, itu yang kita perlukan di 20 hari pertama. Untuk 10 ekor indukan itu kita memerlukan biaya sekitar 30 kg. Itu untuk 20 hari untuk kelinci yang bunting ya teman-teman. Jadi per hari karena dia memerlukan 1,5 on dikali ke 20 hari, otomatis dia ketemunya akan 30 kg. Ini untuk pakan
dia proses hamil ya teman-teman ya. Dan kemudian setelah dia hamil, otomatis dia akan menyusui dan kemudian sapeh. Proses menyusui dan sapeh ini memerlukan waktu rentang rata-rata adalah selama 45 hari. 45 hari. Ini proses menyusui sampai dia sapeh. Oke, 45 hari ini menyusui dan sapeh, otomatis pakan yang kita perlukan juga akan menambah. Kita kasih biasanya rata-rata adalah 2 ons. Jadi kita kali 2 ons kali 10 indukan. Ketemunya berapa teman-teman? 90 kg. Oke, jadi yang kita perlukan adalah ini 90 kg untuk dia proses menyusui dan juga penyapih. Menyusui selama 45 hari. Oke, setelah ini coba kita jumlahkan dengan pejantannya. Otomatis karena pejantan juga memerlukan pakan ya teman-teman ya. Otomatis ini berapa hari teman-teman? 10 tambah 10 20 tambah 20 hari 40 tambah 45 hari adalah ketemu 85 hari. Untuk pejantan karena kita ada 2 dan itu pakan rata-rata sehari adalah 1 ons, berarti kali 1 ons kali 2. Ketemunya berapa teman-teman? Ketemunya adalah 17 kg. Oke teman-teman, kita lanjut. Hasil yang kita peroleh untuk masa dia penyesuaian sampai dia lepas sapi berapa kilogram ya teman-teman ya. Kita jumlah dulu. 10 tambah ini adalah 50 kg tambah 90 adalah 140 kg ditambah dengan 17 adalah 157 kg. Oke teman-teman, selama masa penyesuaian di kandang 10 hari sampai dia masa sapi, kita memerlukan pakan sebanyak 157 kg untuk 12 indukan kita atau 10 indukan dan 2 pejantan kita ya teman-teman. Oke, kita simpan angka ini. Lanjut. Oke teman-teman, pakan yang kita perlukan tadi adalah sebanyak 157 kg. Ini untuk proses penyesuaian di kandang dan juga proses menyapih ya teman-teman. Jadi memerlukan waktu sekitar berapa ya teman-teman ya, 30 tambah 45 sekitar 80 hari ya teman-teman ya. Kita mendapatkan modal adalah sekitar 157 kg untuk biaya perawatan kita. Dan kita kali ini coba mengkalkulasi berapa sih kebutuhan untuk pakan anakannya setelah dia sapih. Oke, estimasi saja dalam 1 ekor indukan dia berhasil menyusui sekitar 5 ekor anakan dia teman-teman ya. Jadi minimal kalau untuk bisnis kelinci adalah harusnya memang 5 ekor. Oke, kita lanjut dengan 5 ekor. 5 ekor kali 10 indukan. Kita mempunyai 50 anakan ya teman-teman ya. Kita mempunyai 50 ekor anakan. Dan ingat, masa panen kita adalah 3 bulan. Dan di sini kita sapi adalah 45 hari. Untuk menuju ke 3 bulan otomatis atau 90 hari kita memerlukan 45 hari lagi. Jadi pakan kita adalah 50 ekor kali 45 hari kali 1 on ya teman-teman. Jadi kita rata-rata saja dia sudah sapeh, kita beri dia pakan 1 on. Tapi sebenarnya dia belum ada ya teman-teman untuk 1 on kalau di lapangan. Tapi kita untuk mempermudah hitungan kita kasih 1 on ya teman-teman ya, kali 1 on. Ayo ketemunya ini berapa? Ketemu kita adalah 225 kg ya teman-teman ya. Jadi kita memerlukan biaya untuk proses perawatan si anakannya adalah sekitar 225 kg. Oke, kita tambah ya teman-teman, kita memperoleh angka 225 kg untuk dia anakannya saat dia sapih sampai dia panen di usia 3 bulan. Dan kita mendapatkan 157 kg untuk perawatan si indukannya sampai dia menyapih anakannya. Oke, kita tambahkan di sini.
tambah 57 kg. Berapa teman-teman? 382 kg. Ini teman-teman ya. Oke, 382 kg untuk biaya perawatan kita dari mulai awal penyesuaian di kandang sampai dia sapih di umur 40 hari dan juga kemudian panen di usia 30 hari atau 90 hari ya teman-teman. Oke, dengan pakan yang sekarang harganya sekitar 6.000 per kilonya, kita coba hitung ya teman-teman ya. Kita mendapatkan hasil 2.292.000 rupiah. Oke teman-teman, jadi biaya yang kita perlukan selama proses penyesuaian di kandang sampai dia panen di umur 90 hari atau ya kurang lebih 4 bulan lebih sedikit ya teman-teman, kita harus menyiapkan anggaran sebanyak 2.290.000 rupiah. Oke, kita temuin ya teman-teman. Ini kita save. Ini biaya pakan kita selama masa tersebut atau selama dia baru kawin dan juga sampai dia anakannya siap untuk kita panen di usia 3 bulan. Lanjut. Oke teman-teman, setelah kita belajar atau menganalisa perhitungan kebutuhan pakan kita selama proses baru pertama dia penyesuaian di kandang sampai dia panen pada saat umur si anakannya adalah 3 bulan atau 90 hari, kita coba kalkulasi dengan biaya berapa sih nanti uang yang kita dapatkan setelah kita menjual gentil tersebut. Oke, kita di sini garis bawahi dulu bahwa nanti kita setelah kita panen kita jual 60%-nya ke pedaging dan juga 40%-nya ke bibitan ya teman-teman. Jadi kita memperoleh tadi 50 ekor anakan, 60%-nya berarti 30 ekor, 40%-nya adalah 20 ekor. Yang 30 ekor ini kita coba jual ke pedaging saat ini, dan juga 20 ekor ini kita coba jual ke bibitan ya teman-teman. Dan harga saat ini adalah rata-rata 30 sampai 35 kg, tapi kita coba ambil batas bawahnya adalah 30 kg. Dan ketika dia umur 3 bulan, kita ambil berat rata saja ya teman, di 2 kilo. Padahal kalau kita pakai New Zealand mestinya itu lebih aja 2 kilo ya teman-teman. Tapi kita untuk mempermudah hitungan kita coba pakai yang 2 kg saja. Jadi ini 30 kali 2 kg ketemu ada 60 kg kali 30.000 ketemunya adalah 180.000. 1.800.000 ya teman-teman, mohon maaf. Nanti kita 60 kg kali 30.000 ketemu kita adalah 1.800.000. Sedangkan ini yang 20 ekor kita coba pasarkan untuk bibitan ya teman-teman. Untuk harga kita rata saja sekitar 150.000 ya teman-teman di usia 3 bulan. Padahal peternak yang lama itu biasanya kita jualnya rata-rata di 200, bahkan saya pernah beli itu yang 3 bulan tuh harganya sudah 300.000 ya teman-teman ya. Tapi kita coba pakai batas yang tengah-tengah saja sekitar 150.000 ya teman-teman. Jadi 150.000 kali 2 ketemunya adalah 3 juta rupiah. Ini kita tambah 4.800.000 rupiah. Oke, setelah 4 bulan lebih sedikit proses perawatan sampai dia benar-benar panen di usia 90 hari anakannya, kita mendapatkan hasil 4.800.000 rupiah untuk 50 ekor anakannya. Oke, tadi kita biaya kita pakan adalah 2.292.000 rupiah. Kita akan coba kurangi dengan perolehan hasil penjualan kita adalah 4.800.000 ini. Oke, 4.800.000 dikurangi 2.292.000 rupiah. Oke teman-teman, coba kita dapat hasil berapa.
kita mendapatkan hasil 2.508.000 rupiah. Oke teman-teman, ini adalah gambaran saja, hanya gambaran saja. Jika kita memulai usaha bisnis ini dalam sektor rumahan dengan modal awal adalah 10 ekor indukan dan juga 2 pejantannya selama 4 bulan lebih, atau pada saat panen pertama kita mendapatkan uang 2.508.000 rupiah setelah pengurangan biaya pakan dan sebagainya teman-teman ya. Jadi usaha ini juga bagi saya sangat prospek sekali ya teman-teman, untuk skala rumahan saja dengan hanya 10 ekor indukan saja. Nanti pada saat panen pertama atau 4 bulan berikutnya kita sudah mendapatkan uang adalah 2.500.000 rupiah sekian. Padahal setelah dia penyapeh, otomatis indukannya tersebut bisa dikawinkan lagi. Jadi masa panen kita yang pada awalnya adalah 4 bulan sekali, otomatis dalam 2 bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali kita bisa panen ya teman-teman ya. Oke, begini analisa kita untuk hitung-hitungan. Ini hanya gambaran saja, semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana setelah melihat video yang tadi? Jadi semangat kan untuk beternak kelinci skala rumahan. Jadi dalam skala rumahan selama proses perawatan dan juga panen pertama kita mendapatkan hasil ya cukup lumayan teman-teman ya untuk skala rumahan. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, juga dapat mengembangkan potensi kelinci di daerah kita ya teman-teman. Dari saya Eko Yulianto di The Yulianto Channel. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian tidak akan ketinggalan info-info terbaru atau video-video terbaru dari channel ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.